Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTV Channel, masih bersama saya tetap di Street Journal. Kali ini saya berada di kantor Gojek Solo Raya, kantor tempat kegiatan PT Gojek dan Mitra Gojek yang ada di Solo Raya. Dan yang menarik, di kantor ini ada sebuah ambulan untuk pelayanan selain mitra, juga pelayanan untuk masyarakat. Ini yang menarik karena ceritanya ini ambulan ini adalah uang dari iuran kumpulan donasi dari Mitra Gojek seluruh raya, dikumpulkan sedikit-sedikit, akhirnya terkumpul selama sekian bulan. Kemudian untuk ambulan yang bergerak untuk fasilitas para mitra ketika terjadi sesuatu hal, baik crash atau laka ataupun sakit dan sebagainya, dan juga untuk kepentingan masyarakat di Solo Raya dan sekitarnya. Mungkin ya, agak ini istimewa karena ini tidak hanya sekedar ambulan tapi juga sebagai ambulan medis karena ada perlengkapan-perlengkapan, dan nanti akan kita lihat di dalamnya. Kemudian kita akan wawancara dengan beberapa mitra dan manajemen yang kaitannya dengan ambulan. Dan ini ada nomor kontaknya ini yang bisa di share untuk diketahui oleh masyarakat ketika akan menggunakan fasilitas ambulan Mitra Gojek Solo Raya ini. Dan apa dan bagaimana nanti kita akan ikuti di wawancara tetap di Street Journal. Kembali di SNTV Channel, masih di Street Journal. Kali ini saya berada di kantor Gojek Solo Raya untuk melihat fenomena lain dari Mitra Gojek dan manajemen. Di sini ada ambulan Mitra Gojek ini ya. Itu ternyata berada di bagian dari salah satu kegiatan dari Mitra Gojek, yaitu rescue. Dan saat ini saya bersama Mas Ali, PLT Ketua Rescue Gojek Solo Raya. Betul Mas ya? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTV Channel, saat ini saya bersama Mas Danang selaku driver dari ambulan Gojek, Mitra Gojek. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang Pak. Oh, ini Mas Ali, bisa sedikit kaitannya dengan rescue Gojek Solo Raya sebelum nanti ambulan itu? Oh ya, siap. Saya sampaikan dulu dari awal kenapa kita ada rescue. Kita sebenarnya di Gojek Solo Raya itu di manajemen itu sudah memiliki unit khusus yang menangani soal insiden atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan mitra maupun mitra pengemudi, baik roda 2 maupun roda 4. Tetapi memang karena untuk Solo itu, kantor Solo itu kan menangani se-Solo Raya ya, yang terdiri dari 7 kabupaten kota, sehingga dengan kami melihat bahwa rekan-rekan dari Satgas Gojek Solo Raya itu secara kuantitas ya, itu bukan kurang tapi terkadang sedikit kewalahan untuk menangani apabila ada ya, karena pertama area yang luas, kemudian apabila terjadi dalam waktu bersamaan beberapa insiden yang melibatkan mitra, itu kemudian agak kesulitan, sehingga muncullah inisiatif dari beberapa rekan-rekan yang memang sebelumnya sudah berkecimpung di dunia kemanusiaan, maka ya relawan ya, kemudian akhirnya berinisiatif untuk mendirikan Rescue Gojek Solo Raya. Kemudian akhirnya lahirlah Rescue Gojek Solo Raya. Kemudian dalam perjalanannya kita juga membawahi unit ambulans itu ya, dan itu untuk ambulans sendiri itu memang murni dari swadaya mitra, karena ya jadi memang swadaya mitra. Kemudian ya dari pihak manajemen juga ikut memberikan support bagi rescue lewat ambulan itu, yang memang di awal itu peruntukannya kita lebih fokus pada mitra. Tapi setelah kondisi berjalan, dengan semakin minimnya terjadi
adanya insiden di mitra driver, atau misalkan di dalam tidak setiap hari lah ibaratnya ya, maka ada kekosongan yang kami lihat bahwa ambulan itu bisa juga digunakan untuk masyarakat umum, sehingga akhirnya kami membuka akses itu kepada masyarakat yang membutuhkan untuk bisa menggunakan fasilitas ambulan yang dimiliki oleh Rescue Gojek Soloraya seperti itu. Untuk fungsinya itu selain ambulan, untuk kelengkapan yang lain? Kapan untuk cek gula darah, tensi itu ada semua. Semua ya? Komplit ya. Termasuk misalnya ambil jenazah itu bisa? Bisa. Ya. Ini pernah Mas ngambil jenazah? Pernah jenazah COVID maupun non COVID itu pernah. Ya. Juga pernah ya? Juga pernah. Jadi ada kelengkapan dana pakai APD ya, standar APD. Jadi juga ya? Ya. Awal bulan dari Iya. Sub bagian ambulan. Ambulan ya. Itu karena memang tercetus dari maju rescue. Mungkin dua-duanya mungkin ya, bersamaan antara kebutuhan dengan keinginan untuk kita memiliki unit sendiri, karena sebenarnya bukan sulit, hanya saja kan ketika kita mengakses fasilitas pihak ketiga, pihak lain ya, kita ya nyari kadang kalau pas terpakai jadi masih harus nyari-nyari, dan itu akan membutuhkan waktu, sementara misalkan mitra kita sudah harus sesegera mungkin untuk dibantu untuk dievakuasi ke rumah sakit misalkan, sehingga itu menjadi salah satu alasan akhirnya tercetuslah kita kemudian selama masa pandemi kemarin itu kita punya posko-posko untuk sanitasi untuk driver se-Soloraya itu ya, ada posko di beberapa titik. Itu tujuannya untuk pertama memastikan bahwa driver itu steril, terhindar dari COVID, sehingga lebih penumpang atau customer itu lebih nyaman dan aman gitu, merasa lebih aman. Nah itu kemudian lewat posko-posko itu kita mencoba untuk mengajak teman-teman yang hadir ke posko untuk menyisihkan sedikit rezekinya dari ya seperti itu. Jadi ya murni iuran dari teman-teman. Jadi bukan iuran ya, memang seikhlasnya kita hanya memfasilitasi, membuka jalan, membuka wacana. Ayolah kita kenapa tidak kita coba untuk mengadakan unit sendiri untuk ambulannya, supaya penanganan mitra di Soloraya itu akan lebih cepat dalam penanganan ambulannya. Seingat saya secara total itu kurang lebih sekitar 60-an juta kalau tidak salah. Iya, itu juga dari manajemen juga ikut mensupport. Saya lihat komplit ternyata, tidak hanya untuk mengangkut biasa, iya. Ada perlengkapan ya. Ada, iya. Artinya ambulan komplit gitu. Iya, karena kebetulan kan dari teman-teman yang seperti Mas Danang yang selaku drivernya itu memang di awal sebelum fokus ke ambulan Gojek itu sebelumnya beliau sudah ikut di unit lain, sehingga sudah paham betul. Karena memang kita ingin mengelolanya secara totalitas, jadi kita teman-teman di kepengurusan yang awal ketika pengadaan ambulan itu memang benar-benar mencari orang-orang yang memahami betul tentang dunia ambulan gitu, sehingga ya ide-idenya mereka tentang peralatan, perlengkapan, dan kondisi kendaraan segala macam itu sudah didiskusikan, dipersiapkan lebih dalam, kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada. Paling jauh ngambil di mana? Yang paling jauh itu saya dari Solo, dari Rumah Sakit Muardi itu jenazah dibawa ke Bengkulu. Bengkulu Sumatera. Iya, Bengkulu Sumatera. Itu pas memang driver atau mitra masyarakat umum. Ya. Kebetulan kan itu mengenai orang nggak mampu. Terus karena untuk ambulan rumah sakit kan tarifnya cukup lumayan ya. Terima kasih. Pemirsa, nanti kita lanjutkan Mas Danang mengurusi waktunya untuk kesempatan ini, dan sekali lagi matur sukses terus dengan insyaallah pahalanya banyak Mas. Amin. Surga dari Om.